Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas P. Muharram channel. Halo Bright People, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini masih dalam posisi yang sama, kostum yang sama, habis Jumatan juga di University of Adelaide, South Australia. Saya mau share satu hal lagi sih, mumpung cuacanya bagus. Yang pertama teman-teman, saya mau ngasih tahu sih mungkin buat teman-teman disabilitas yang mungkin ada nih sebagian yang merasa, aduh saya mau kuliah ke luar negeri gimana caranya ya, saya kuliah di dalam negeri aja jauh dari rumah, misalnya teman-teman di daerah di luar Jakarta terus mau kuliah di Jakarta aja takut gitu ya, nanti gimana cara cari makannya, gimana cara ke kampusnya, gimana, pokoknya banyak ketakutan-ketakutan lainnya ya, karena ya namanya teman-teman disabilitas kan kita punya keterbatasan ya, baik itu keterbatasan mobilitas, keterbatasan buat mengakses media pembelajaran gitu ya, itu memang ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah cuman alhamdulillahnya kalau misalnya teman-teman itu seperti saya sekarang kuliah di luar negeri di Australia dengan menggunakan beasiswa dari Australia Award Scholarship. Jadi di Australia Award Scholarship itu dia ada mekanisme untuk memfasilitasi teman-teman dengan carer atau pendamping. Jadi itu bahkan aturan ini tuh sudah ada satu bab sendiri di namanya Policy Handbook dari Australia Awards. Itu ada satu buku, satu panduan, itu halamannya banyak, pasal-pasalnya banyak, dan satu bab sendiri itu buat disability support. Nah salah satu bentuk disability support itu adalah dengan menyediakan carer atau pendamping buat penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan tersebut gitu ya. Nah jadi carer atau pendamping ini yang pertama, siapa sih yang bisa jadi carer atau pendamping? Yang pertama, kalau misalnya dia itu sudah berkeluarga, diprioritaskan itu adalah spouse-nya atau pasangannya atau istrinya atau suaminya gitu ya, karena dianggap spouse itu adalah orang yang paling paham dengan kebutuhan dia gitu ya. Karena kan carer ini nanti tugasnya utamanya kan adalah membantu untuk ya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di rumah gitu, kayak misalnya masak segala macem, terus juga misalnya bisa nganterin buat ke kampus juga, atau buat belanja, atau juga nanti bisa bantu secara akademik juga sedikit, misalnya buat cari references atau ada materi-materi yang kurang aksesibel gitu kan. Itu fungsinya dari carer atau pendamping itu gitu. Nah tapi kalau buat kasus saya kemarin itu bagian dari negosiasi ya, karena kan saya pernah cerita bahwa saya berangkat itu kan agak mendadak karena border Australia baru dibuka Desember, sedangkan mulai kuliah itu Februari, dan ini baru pertama kali Australia terima student lagi, international student, setelah lockdown selama 2 tahun dan situasi COVID juga masih uncertainty. Dan saya juga kebetulan punya anak masih kecil-kecil, umur 2,5 tahun dan juga umur setengah tahun gitu loh. Jadi waktu itu untuk prosesnya ini kita ada konsultasi namanya dengan Disability Advisor namanya. Jadi dari pihak Australia Awards ada Disability Advisor, dia yang bagian untuk konsultasi dengan kita, buat deal-dealan dengan kita, buat menyusun kira-kira support apa aja sih yang dibutuhkan, dan itu yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Maksudnya dalam artian pihak saya sebagai student dan juga pihak Australia Award atau pihak DFAT di sini, Department of Foreign Affairs and Trade di Australian government-nya gitu. Jadi poinnya apa aja tuh, jadi konsultasi dan bikin deal dengan Disability Advisor. Nah waktu itu suggestion-nya dari dia bahwa kalau bisa jangan bawa keluarga dulu, karena kan yang pertama ya situasi COVID masih nggak memungkinkan. Terus dengan yang family, dengan anak masih kecil-kecil itu nanti takutnya malah istrinya tuh yang sebagai carer malah terlalu sibuk dengan anak, malah jadinya nggak bisa bantuin untuk membantu untuk si studentnya sendiri, untuk saya gitu. Jadi ya udah negosiasi di situ, dan akhirnya saya menawarkan untuk ya udah adik saya aja, kebetulan baru lulus gitu kan, kuliah 1, jadi dan diajakin mau ikut juga. Nah jadi carernya sama adik saya si Bimo tuh lagi di belakang kamera gitu. Jadi sama dia aja gitu. Dan nah akhirnya sama Disability Advisor-nya oke, deal, dan akhirnya kita bisa lanjut buat prosesnya. Nah
untuk prosesnya sendiri, setelah kita sepakat siapa nih yang mau jadi carer, terus nanti apa aja yang bakal jadi kebutuhan dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan itu bakal dituangkan di ada namanya tuh Disability Support Agreement atau DSA. Jadi DSA ini isinya itu banyak pasal dan isinya itu adalah support yang nanti sudah disepakati gitu loh. Jadi misalnya pertama tuh disepakati support carernya, misalnya durasi carernya selama berapa lama nih. Kan kalau di policy handbooknya ada yang selama 3 bulan, ada yang bisa 6 bulan, setahun, atau full selama masa studi, itu juga ada gitu. Itu tergantung assessment dan juga tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mungkin buat ada teman-teman yang low vision gitu misalnya, dia nggak butuh carer terlalu untuk full time sepanjang 2 tahun sepanjang masa studi, misalnya butuh di awal-awal aja nih untuk establishment gitu kan, ya udah boleh carernya cuma 3 bulan aja misalnya. Nah, terus juga apalagi di DSA itu ada kayak misalnya butuh fasilitas apa aja nih, butuh assistive devices, butuh software, butuh perangkat, atau misalnya kayak temen kursi roda misalnya butuh yang wheelchair user butuh kursi roda. Nah, itu di situ juga. Soal ini nanti saya akan bahas di video yang lain lagi ya, kapan-kapan ya. Terus jumlahnya juga di situ ada jumlahnya, misalnya berapa besarannya, besaran dananya itu berapa aja untuk alat-alat devices berapa, untuk carer berapa, untuk tiket carer berapa, dan juga untuk salary carernya berapa ya. Jadi carer ini dia dapat salary dari Australia Awards gitu. Dapat salary dibayar selama jangka waktu ini disepakati. Cuman ada cumannya nih. Ada cumannya. Nah, visa untuk carer itu kan ada 2. Kalau misalnya dia tadi bawa spouse, otomatis visanya itu pakai family visa kan, dia jadi dependent dari si studentnya. Tapi kalau misalnya bukan keluarga inti, dalam artian bukan istri gitu kan, atau bukan ya pasangan lah ya, kalau anak sih kayaknya nggak mungkin jadi carer ya. Kalau misalnya saudara atau orang tua atau orang lain tuh pakai visa namanya visa student guardian visa, itu subclass berapa nih? 590 apa 570? 590 ya, jadi subclass 590. Kalau student visa itu kan 500. Ini subclassnya itu visa 590. Nah, tapinya itu adalah kalau student guardian visa, jadi yang visa buat carer itu dia tidak ada work hours-nya gitu loh. Karena memang kalau visa family atau student itu kan punya ada work hours-nya, ada jam kerjanya. Dia boleh buat kerja selama kuliah itu. Tapi kalau student guardian visa tuh dia sayangnya tuh nggak ada work hours-nya, dan pembayarannya itu juga biasanya maksimum selama 6 bulan pertama itu akan dibayar full time. Jadi sama seperti living contribution for living expenses. Jadi apa sih istilahnya itu, biaya hidup lah ya, itu sama seperti student. Tapi setelah 6 bulan itu biasanya kalau yang dia itu sampai setahun atau 2 tahun, dia hanya 66% dari itu gitu ya. Nah, terus itu untuk soal visa dan untuk masalah ini ya. Nah, terus jadi gimana si carer ini ya, tugasnya ya harus membantu teman-teman gitu loh. Jadi buat teman-teman disabilitas ya, kalau kayak saya pribadi itu kan disabilitas tuh banyak yang secara orientasi mobilitasnya bagus, khususnya buat tunanetra ya, ada yang enggak juga. Saya tuh termasuk yang enggak bagus juga gitu loh. Jadi sangat membantu lah dengan ada carer. Jadi pas datang awal itu ya, jadi ada yang bantu buat nyari akomodasi. Pastinya kan pasti bakal sulit dong kalau datang sendiri langsung nyari akomodasi sendiri ya, karena butuh kontak sana sini, butuh cari iklan, butuh inspection juga. Kalau di sini tuh sebelum kita deal akomodasi, kita tuh nggak boleh untuk ngebook dari sebelum kita lihat tempatnya langsung. Jadi harus ada inspectionnya gitu. Itu harus seperti itu, harus ada inspection. Dan jadi sangat membantu sekali gitu dengan adanya dengan adanya carer. Tapi teman-teman buat yang misalnya milih, saya nggak mau pakai carer full time lah, saya butuh misalnya 3 bulan aja, saya mau coba independent living di sini gitu ya, di Australia gitu. Karena juga banyak juga sih teman-teman yang bahkan totally blind misalnya,
atau yang disabilitas lain seperti wheelchair user atau pengguna kursi roda, dia nggak full time gitu carernya, paling cuma 3 bulan atau 6 bulan. Nah, untuk memenuhi itu dari disability support agreement tadi itu juga mengakomodasi itu, kayak misalnya butuh fasilitas-fasilitas yang tadi ya, misalnya fasilitas untuk mendukung kemandirian dia gitu. Kayak misalnya saya ini kan saya beli tuh kayak kettle air, terus sama alat buat deteksi kalau misalnya nuang air panas dia udah mau penuh gitu, tuh ada alat-alatnya, terus ada jam bicara, terus juga ada handphone, ada laptop juga buat mendukung itu juga. Nah, itu fasilitas atau bentuk dukungan yang masuk dalam disability support agreement tadi gitu teman-teman. Jadi memang pihak Australia itu sudah memperhitungkan dan coba mengakomodasi kebutuhan teman-teman agar studinya itu tidak terhambat ya, atau minimal teman-teman bisa catch up lah dengan teman-teman yang student yang lain gitu, yang international student juga atau domestic student. Jadi coba dipikirin sedemikian mungkin gitu ya. Itu sih teman-teman sharing saya mengenai carer, terus juga dukungan disability support agreement dan disability carer agreement juga gitu ya. Dan itu semua pokoknya kita bawa carer itu semua di cover teman-teman, dari mulai tiket pesawatnya, terus juga medical check up, karena kan buat carer yang lebih 3 bulan butuh medical check up juga kan, visanya, terus juga pokoknya semuanya itu semua di cover semua teman-teman, nggak perlu khawatir bahwa untuk bawa carer itu butuh biaya sendiri gitu ya. Jadi santai teman-teman ya, yang penting teman-teman punya semangat dulu, nawaitunya dulu buat lanjut kuliah, buat belajar. Dan untuk mengembangkan karir teman-teman, kalau misalnya PNS atau pegawai swasta, atau mengembangkan inisiatif teman-teman saat ini, kalau misalnya teman-teman aktif di komunitas atau di civil society organization ya, di CSO atau di PO. Jadi yang penting itu dulu, dan ya seleksinya juga nggak mudah juga gitu ya. Jadi ketika udah sampai sini teman-teman akan disupport 100% gitu. Ya meskipun dengan semua support itu tetap ya namanya teman-teman disabilitas pasti ada challenge-nya, ada tantangannya ya, tapi ya dengan adanya ini sudah sangat helpful lah ya, kita bisa lebih mandiri dan bisa survive lah yang penting ya. Oke, itu teman-teman, thank you, thanks for watching. Dimas is signing out, thank you and see ya.